Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Malaysia itu sekarang dapat sebutan baru, yaitu negeri kasino. Kenapa? Karena di sana kasino-kasino itu dilegalkan secara masif ya. Dulu pertama ada Genting Helen, terus sekarang ada satu lagi yang besar juga ya. Jadi Malaysia sekarang itu mengalami perpecahan berdasarkan kaum agama dan bahasa yang tak kunjung beres. Persaingan antara kaum Cina, kaum Melayu di Malaysia amatlah sengit. Bahasa Melayu pun tak bisa dimartabatkan di Malaysia. Tapi kini bertambah lagi masalah baru, yakni perpecahan negeri atau wilayah. Selama ini pun rakyat Sabah, Sarawak memang sudah berbeda sikap dalam banyak hal, termasuk urusan bahasa Melayu. Mereka tak sudi pakai bahasa Melayu. Nah, sekarang bertambah lagi, yakni negeri Johor yang rupanya juga kecewa terhadap Federasi Malaysia. Bahkan sudah lama pula Sultan Johor sering menyebut bangsa Johor, bangsa ya, dan bukannya menyebut bangsa Melayu atau bangsa Malaysia. Bagi kami hal ini sebenarnya juga memperlihatkan kegagalan konsep Melayu palsu di Malaysia. Konsep Melayu palsu tersebut adalah semua suku dan kaum disebut sebagai bangsa atau kaum Melayu asalkan beragama Islam. Inilah konsep menyesatkan ala negeri kasino yang ternyata sangat rapuh karena amat dipaksakan. Bahkan konsep ini kemudian diperluas ke Nusantara dengan menghilangkan unsur Islam. Konsep yang diperluas itu bernama Alam Melayu Mahawangsa, Melayu Nusantara, Melayu Serumpun, dan sebagainya. Konsep Melayu yang kacau balau itulah yang selama ini digembar-gemborkan oleh para profesor Melayu Malaysia. Konsep alam Melayu dan Mahawangsa Melayu itulah yang digunakan kaum Melayu Malaysia untuk mencuri budaya Indonesia. Konsep itu pula yang dipakai untuk memberi label Melayu dalam bahasa Indonesia. Jadi kaum Melayu negeri kasino selama ini merasa jadi kaum paling hebat dan merasa mereka memelayukan semua bangsa di dunia ini ya. Kaum Melayu Malaysia selama ini merasa jadi kaum yang mulia dan kuat. Lalu mereka mau menjajah Indonesia secara budaya. Mereka mau menjajah Indonesia dengan konsep kemelayuan. Dan hal ini benar-benar dilakukan secara masif di zaman Perdana Menteri Ismail Sabri ya. Si Sabri bahkan nekat mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN. Tapi ingat, manuver ini gagal total bro. Memangnya orang Indonesia mau dibodohi ya. Dan hanya jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Konsep alam Melayu dan Mahawangsa Melayu ini gagal karena mengingkari keberadaan negara bangsa. Konsep tersebut itu mengabaikan eksistensi bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia yang jelas nyata dan ada dan malah berkembang pesat. Konsep tersebut juga mengingkari adanya budaya populer Indonesia seperti musik, lagu, drama, film yang jelas pula nyata ada. Jadi konsep Mahawangsa Melayu hanyalah halusinasi dan dongeng yang mungkin membuat kaum Melayu Malaysia merasa hebat dan terhibur. Tapi sebenarnya kosong belaka. Nah, sekarang kita melihat bahwa konsep Melayu palsu di Malaysia itu sendiri juga semakin layu. Konsep Melayu palsu ini amat kuat di zaman UNO dulu, tapi
Sekarang Partai UNU pun semakin lemah, jadi konsep Melayu palsu tersebut sebenarnya tidak memiliki kendaraan politik yang kuat. Nah, apalagi konsep Melayu palsu pada dasarnya juga merusak atau melumpuhkan budaya asli masing-masing suku orang Jawa di Malaysia. Jelas punya kesenian reog, tapi sungguh aneh jika budaya ini kemudian disebut sebagai budaya Melayu di Malaysia. Apakah jadi bahan ketawaan orang-orang Ponorogo? Budaya Melayu Malaysia, dan hal itu juga terjadi pada alat musik angklung. Dari Sunda, entah berapa banyak masyarakat Sunda di Malaysia yang jelas angklung pun telah diklaim sebagai alat musik Melayu. Malaysia itu memang konsep nggak jelas ya. Konsep Melayu palsu itu menyesatkan. Jadi ini ada ucapan pemangku Sultan Johor baru-baru ini, tak hanya memperlihatkan adanya perpecahan negeri atau wilayah di wilayah Malaysia, tapi hal ini juga menggambarkan kegagalan konsep Melayu palsu. Sebab Sultan Johor sendiri telah mengutamakan bangsa Johor dan bukan kaum atau bangsa Melayu. Dan selama ini pun masyarakat Sabah dan Sarawak tidak sudi disebut kaum Melayu. Jadi sebenarnya konsep Melayu palsu telah gagal total. Kegagalan itu juga diperlihatkan dengan gagalnya memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Lucunya konsep Melayu palsu yang jelas gagal di Malaysia kemudian hendak dijual ke Indonesia. Itulah dungunya para profesor Melayu Malaysia selama ini. Dan mungkin karena sebagian kaum Melayu negeri kasino Malaysia juga agak bodoh, banyak pula yang menjadi jamaah atau pengikut ajaran sesat para profesor Melayu tersebut. Nah, jadi itu sudah terang-terangan kegagalan bahasa Melayu, kegagalan bangsa Melayu, tapi masih nekat tanpa rasa malu. Itu Perdana Menteri ya, pas saat ketemu Presiden Republik Indonesia mengatakan bahasa Melayu mau dijadikan bahasa ASEAN, dan Perdana Menteri itu ngomong bahwa Pak Jokowi sudah setuju. Ya ampun, geleng-geleng kepala kita dengar. Tapi untungnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita Pak Nadiem, Mas Nadiem Makarim langsung tolak mentah-mentah, dan itu memang yang betul ya. Jadi sekarang Melayu Malaysia itu merasakan pedihnya konsepnya aja bubar, gagal total ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.